Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia dan bahkan kesehatan bagi kita semua hingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ada pepatah yang menyatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siva Demiati Nurhidayati dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia tentang karya tulis ilmiah. Latar belakang karya tulis ilmiah adalah keterangan yang berisi gagasan-gagasan yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Materi yang disajikan dalam tulisan karya ilmiah berupa gagasan-gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah ataupun hasil penelitian. Ada yang tahu gak sih karya tulis ilmiah itu apa? Baik, karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis, secara logis, dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif dan faktual. Karya tulis ilmiah juga adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Tiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi. Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian atau penelitian maupun tinjauan ulasan atau gagasan ilmiah. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah, yang pertama sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian, yang kedua menjadi wahana transformasi pengetahuan antara siswa dan masyarakat, yang ketiga foster etos ilmiah di kalangan mahasiswa, yang keempat membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa, dan yang terakhir yang kelima yaitu melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah, yang pertama, suatu permasalahan diungkapkan secara logis, fakta, dan analisis yang objektif, serta rumusan permasalahan diungkapkan dengan kalimat interrogatif. Yang kedua, opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber, contohnya seperti buku, internet, bahkan para ahli. Yang ketiga, ragam bahasa bersifat ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat provokatif. Ada macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, artikel, yang kedua, makalah, yang ketiga, skripsi, yang keempat, work paper, yang kelima, paper, yang keenam, tesis, dan yang ketujuh, disertasi. Struktur dari karya tulis ilmiah, yang pertama, halaman judul atau bisa disebut dengan judul. Yang kedua, abstrak atau ringkasan dari seluruh isi karya tulis ilmiah. Yang ketiga, lembak persetujuan, yang keempat kata pengantar, yang kelima daftar isi. Di struktur karya tulis ilmiah itu dibagi menjadi 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang masalah, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, pembatasan masalah, yang keempat, perumusan masalah, yang kelima, tujuan pembahasan, dan yang keenam, kemaknawian tulisan. Lalu, bab 2, landasan teori. Yang pertama, kajian teoritis, yang kedua, karangan berpikir, yang ketiga, metode penulisan. Bab ketiga, pembahasan. 1. Deskripsi kasus.
dan yang kedua analisis kasus. Bab 4. Kesimpulan. Yang pertama kesimpulan dan yang kedua saran. Lalu yang terakhir dari struktur karya tulis ilmiah, yaitu yang keenam adalah daftar pusaka. Oke, jadi kesimpulan dari video pembelajaran hari ini yaitu karya ilmiah merupakan suatu karya dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa karya ilmiah merupakan pernyataan sikap ilmiah peneliti. Laporan tertulis dapat diterbitkan yang isinya untuk memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah dan biasanya ditulis untuk membuktikan kebenaran tentang suatu objek tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuan dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah disusun menurut metode dengan sistematika penulisan yang berbahasa, santun, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmuannya. Saran dari saya jika kalian ingin membuat karya tulis ilmiah yaitu mengadakan penelitian tentang sampah, karena sampah menjadi konsen besar dunia yang terus ditimbulkan setiap harinya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video pembelajaran video yang saya buat. Saya mohon maaf bila saya melakukan atau mengucapkan perkataan yang tidak baik ataupun yang tidak benar, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.